Terima kasih Anda masih bersama dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Operasi pasar murah diserbu warga Kota Palu. Bawaslu Kota Palu membuka posko kawal hak pilih menjelang pemilu kada. Festival Tampo Lore kembali digelar di situs Pokekea, Kabupaten Poso. Sektor pendidikan masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya di daerah pelosok. Seperti halnya di Dusun Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Puluhan anak-anak kurang mampu belum mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik. Sekelompok anak muda yang dikomandoi Stanley Gilbert dengan mendirikan sekolah alam Dongi-Dongi. Terdapat lebih 40 anak-anak usia dini dan sekolah dasar, dididik di sebuah rumah panggung sederhana dengan dikelilingi beragam tanaman dan kebun. Anak-anak di sekolah tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki semangat tinggi untuk jadi anak cerdas. Stanley Gilbert mentuturkan ide pendirian sekolah alam ini berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak di kampungnya yang banyak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Kalaupun ada yang sekolah, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh hingga sampai di sekolahnya. Kalau berdirinya sendiri sejak sekolah alam itu sejak 2015, sejak saya selesai sekolah, saya merintislah sekolah alam ini. Apa yang memotivasi untuk mendirikan sekolah alam ini? Oke, yang memotivasi saya mendirikan sekolah alam ini karena saya melihat anak-anak di sini masih banyak anak-anak yang putus sekolah, dan kalaupun mereka bersekolah mereka harus jalan kaki sejauh 4 km. Dan kadang-kadang mereka kehujanan dan juga kepanasan. Dan juga keadaan lingkungan di sini yang juga memprihatinkan. Ilmu yang diajarkan di sekolah alam Dongi-Dongi tidak hanya tentang pengetahuan umum dan bahasa Inggris, tapi juga tentang alam. Anak-anak diajarkan sejak dini untuk mencintai alam dan lingkungannya. Apalagi anak-anak ini tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Meski berstatus pendidikan non-formal, namun banyak diminati anak-anak. Tiara Adinda Putri, salah seorang peserta, mengaku sudah 9 tahun belajar di sekolah alam Dongi-Dongi. Ia senang belajar tentang kesederhanaan, alam, dan ilmu pengetahuan. Ia berharap kelak bisa jadi orang sukses sebagaimana halnya anak-anak yang tinggal di perkotaan. Sudah berapa lama sekolah di sini? Sudah mau 9 tahun. Bagaimana kesannya selama? Kesannya selama sekolah di sini saya banyak belajar melalui kesederhanaan, walaupun kami jauh di pelosok, tetapi kami mau membuktikan bahwa kami bisa menjadi yang terbaik. Dan kami mau membanggakan Dongi-Dongi, khususnya sekolah alam, bahwa kami yang dari pelosok bisa sekolah jauh dan bisa menjadi sukses dan menjadi kebanggaan. Hal yang sama dirasakan Louis, salah seorang anak didik lainnya yang mengaku sudah belajar di sekolah alam Dongi-Dongi selama 9 tahun. Ia senang bisa belajar bahasa Inggris dan mengenal alam. 9 tahun. Gimana kesannya selama sekolah di sini? Senang. Apa yang Louis dapatkan selama di sini? Pengetahuan apa saja? Ntar bisa bahasa Inggris. Puluhan anak-anak yang belajar di sekolah alam Dongi-Dongi ini menaruh harapan dan mimpi besar untuk jadi orang sukses. Untuk itu, mereka tetap penuh semangat belajar meski dengan segala keterbatasan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Sigi. Di tengah menjamurnya pabrik alat-alat pertanian dengan teknologi modern, ternyata masih ada pengrajin besi yang masih manual. Salah satunya seperti pengrajin besi rumahan di Desa Korobonde, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara ini. Berbagai alat tani diolah dengan cara ditempa dari besi tua yang sudah tak bisa dipakai lagi. Nur Ahmad Syarifuddin boleh dibilang salah satu sosok pandai besi. Yah, sebutan kuno untuk pengrajin besi. Dirinya masih ulet dan telaten mengolah kembali besi-besi tua itu menjadi pundi rupiah. Bertahun-tahun Nur Ahmad sudah menggeluti usaha ini untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya. Berbeda dengan anggapan sebagian besar orang yang menyebut pandai besi sebagai turunan.
Kemampuan dan ilmu Nur Ahmad dalam mengolah besi baru ia pelajari sekira pada 2017 silam. Menggantungkan kehidupannya menjadi penyadap karet dengan hasil yang minim dan tidak menentu, membuatnya banting setir beralih profesi menjadi pengrajin besi. Produk alat taninya sendiri yang dibuat bervariatif, mulai dari pisau sadap karet, sabit, arit, parang, pisau dapur, dan lain-lainnya. Kalau harga karet menurun, otomatis peminat pisau sadap itu kurang. Dan untuk parang, sabit, arit, dan alat yang sebagainya yang lain untuk pertanian menurun karena kayaknya untuk usaha pertanian ini mengurang, ibaratnya kebanyakan di perusahaan kerja. Nah, dan untuk kendala itu seperti kayu, alat-alat gurinda, alat-alat keperluan untuk di pandai besi ini naik. Kayu itu udah mahal karena jauh dari jangkauan. Jadi misalnya dulu itu masih bisa dijangkau dekat di pinggir jalan, itu masih banyak kayu lara atau kayu besi itu. Sekarang udah jauh. Jadi yang dulunya satu mobil itu 500, sekarang udah 2 juta. Dahulu target pemasarannya hanya warga desa sekitar. Kini alat-alat tani itu telah ia jual hingga ke pasar-pasar tradisional di berbagai daerah. Harganya pun bervariatif, mulai dari 50 ribuan hingga 500 ribuan sesuai ukuran dan jenis alat taninya. Menjadi pengrajin besi profesional tentu tak mudah. Pria berusia 43 tahun ini telah melalui pahit manisnya perjuangan. Mulai dari gagal membuat alat tani yang berkualitas, tertimpa besi panas saat pengolahan, hingga penyakit pernapasan imbas debu dan asap panas. Perjuangan itu masih harus ia lakoni untuk menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Pada awal-awal membuka usaha, hasil jualan alat taninya boleh dibilang lumayan. Namun kini penjualan tak bisa ditentukan lantaran jumlah petani mulai menurun imbas hadirnya perusahaan-perusahaan tambang. Belum lagi saingan penjualan alat tani modern yang kian menjamur. Padahal alat tani hasil olahan tempa laiknya yang dijual Nur Ahmad boleh dibilang memiliki kualitas terjamin. Kepadatan besi dan ketajaman berani diadu dengan alat tani olahan pabrik. Kendala yang saat ini ia alami ialah keterbatasan sumber daya manusia untuk proses pengolahan, serta harga kayu untuk bahan bakar yang semakin mahal. Meski demikian, tak menghalangi semangatnya untuk terus melayani pesanan pelanggan. Syahrul Cahaya melaporkan dari Kabupaten Morowali Utara. Festival Tampo Lore kembali digelar di Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Beragam pertunjukan musik dan tarian tradisional mewarnai pembukaan festival yang dimulai Jumat sampai Sabtu malam. Ratusan wisatawan hadir, baik dari Kabupaten Poso maupun luar Sulawesi Tengah. Sejumlah anak-anak usia sekolah dasar ikut tampil membawakan tarian tradisional bernama Tarian Dulua. Selain itu, tarian tersebut diiringi oleh alat musik bambu. Yang menarik dalam festival kali ini karena digelar di salah satu situs megalitik di Kabupaten Poso. Ya, di situs megalitik Pokekea, salah satu situs dari ribuan situs yang ada di Lembah Lore, Kabupaten Poso. Tahun 2024 ini merupakan festival Tampo Lore ketiga. Semua lokasi festival sengaja digelar di Lembah Lore, mulai di Desa Wanga, Desa Bariri, dan ketiga di Desa Hanggira. Kami tahun ini sebenarnya punya konsep itu bagaimana keterkaitan ya situs dengan benda-benda langit, nah, termasuk dengan penghidupan masyarakat. Nah, setelah event ini berlangsung dan akan dilanjutkan ke depan, maka kita kemudian bincang-bincang kira-kira apa yang bisa membedakan antara pelaksanaan festival tahun ini dengan festival tahun mendatang. Dengan diadakannya festival pada tahun ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama ada yang berkunjung kemari atau mungkin ada yang belum mengenal tentang Lore Tengah, belum mengenal tentang situs Megalitik Pokekea. Ini sangat baik sekali. Festival ini pun memperkenalkan ribuan situs megalit yang ada di Kabupaten Poso. Festival ini juga membangkitkan ekonomi wisata di desa penyelenggaraan Festival Tampo Lore. Julianus Kay melaporkan dari Kabupaten Poso. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkompuasi Tabe.